Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosiologi. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu mulai materi pada pertemuan kita kali ini, terlebih dahulu sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan kita kali ini akan mempelajari tentang yang pertama, mendeskripsikan konsep atau pengertian ketimpangan sosial. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang ketiga, membedakan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Silakan perhatikan gambar berikut. Anda pasti pernah melihat konvoi mobil-mobil mewah di televisi ya. Ini contoh gambarnya. Kemudian konvoi motor-motor gede atau moge. Dan rumah mewah atau rumah mewah yang mungkin kalau zaman sekarang digelar yang punya rumah ini adalah sultan. Dan sekarang kita bandingkan dengan foto yang selanjutnya. Ini foto angkutan umum, bus-bus yang terkena macet dan para pemudik dengan menggunakan sepeda motor. Dan ini rumah warga. Dari foto-foto yang tadi dapat kita lihat terjadinya ketimpangan sosial. Jadi kita lihat dulu apa itu ketimpangan sosial. Pengertian ketimpangan sosial. Jadi ketimpangan sosial adalah kesenjangan atau ketimpangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, serta dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, dan pemenuhan pengembangan karir. Kita lihat faktor penyebab terjadi ketimpangan sosial. Faktornya ada dua. Yang pertama, faktor struktural. Faktor struktural berkaitan erat dengan tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik yang bersifat legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, faktor kultural. Faktor kultural atau budaya masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Ini penyebab terjadi ketimpangan sosial. Ada segi struktural dan kultural. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Menurut Andri Nopcaniago, paling tidak ada terdapat 6 ketimpangan sosial yang terjadi, yaitu pertama, ketimpangan desa dan kota, berarti kehidupan antara di desa dan di kota. Contohnya saja dari segi pekerjaan. Banyak variasi pekerjaan yang ada di kota dibandingkan dengan yang di desa. Yang kedua, kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. Yang ketiga, ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat. Contohnya nih di kota ya, antara kehidupan rakyat kelas menengah ke bawah dengan kelas menengah ke atas. Sangat berbeda kehidupannya, seperti contoh yang tadi, foto-foto yang tadi. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dengan ciri sebagian besar kepemilikan aset di Indonesia terkonsentrasi pada skala besar. Yang selanjutnya, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagai sektor
misalnya properti, mendapat tempat yang istimewa. Yang terakhir, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah, dengan ciri terkonsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga daerah hanya mendapatkan konsentrasi ekonomi yang sangat kecil. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada kali ini, sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.